Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kehidupan kita bisa dirubah dengan cara yang sederhana. Kita bisa merubah hidup kita itu dengan cara kita melakukan hal-hal sederhana yang akan saya bagikan ini. Dan cara ini cukup efektif ya. Tentu saja kita juga merubah yang namanya kebiasaan. Kebiasaan apa? Ya kebiasaan yang sudah kita jalani bertahun-tahun lamanya dan kita tidak mendapatkan sebuah perubahan yang berarti. Tapi di video kali ini saya pengen membagikan ada 5 poin di sini yang memang harus kita rubah. Dan ini sangat efektif sekali saat kita lakukan. Karena apa? Ini berpengaruh ke semua aspek ya. Ke semua aspek yang ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Ini untuk personal. Jadi untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan tentu saja ini adalah bagian dari law of attraction. Kalau kita sudah memiliki yang namanya tujuan, kita memiliki impian, kita memiliki sebuah goal yang ingin kita capai. Nah, cara ini juga salah satunya untuk diterapkan ya, biar kita mendapatkan perubahan yang sangat berarti. Tapi kalau teman-teman belum siap ya sudah, jangan lakukan. Tapi kalau memang pengen berubah, silakan ini dilakukan. Dan ingat, kita nggak boleh malas. Dalam belajar law of attraction itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita dapatkan tanpa yang namanya usaha. Law of attraction itu harus dilakukan dengan usaha. Pertama kita merubah sikap kita dulu. Terus ya nanti akan mengikuti. Hal-hal yang lain itu akan menyusul dan apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Dan sekarang kita mulai ya untuk poin pertama. Poin pertama ini adalah mental. Mental kita harus apa? Kita harus memiliki yang namanya mental kaya. Nah, mental kaya ini seperti apa? Mental kaya adalah dengan kita nggak merengek-rengek ke orang untuk tolong dong dibantu, aku kekurangan nih, aduh aku begini nih, mana bisa. Nah itu mental kita udah mental yang miskin. Maaf ya, miskin di sini bukan urusan finansial, bukan urusan materi, tapi miskin di sini lebih condong ke sebuah mental. Nah contoh begini ya, dengan kita melakukan mental kaya nih, misalkan nih pas kita di jalan terus di lampu merah nih ada pengamen nih, maaf ya dia mungkin jalannya kurang normal. Terus belum lagi itu tetangga kita yang kita kenal atau dia teman kita yang kita juga kenal, kita ngasih duit ke dia itu karena apa? Karena kasihan, karena nggak enak, karena kita kenal itu tetangga kita, atau karena hal lain. Nah di sini kenal nggak kenal, kalau kita sudah menerapkan yang namanya mental kaya adalah kita menanamkan bahwa kita mampu. Wah gua kasih lah, gak peduli kita kenal atau itu siapa, mungkin tetangga kita, gak peduli, nih gua kasih aja. Tapi mental kita ini dalam diri kita, dalam perasaan kita, rasakan bahwa kita ini orang yang mampu dan kita berlebih, kita memiliki kelimpahan yang bisa kita salurkan ke orang lain. Beda halnya nih ya, kalau misalkan nih ada orang yang merengek-rengek terus datang pinjam duit, ya jangan. Karena kalau kita gue mental kaya nanti dimanfaatin ya. Ini nanti ada sesinya, ada poinnya juga kenapa kita nggak boleh seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah cara pandang. Bagaimana cara pandang kita kepada kehidupan. Sebenarnya udah ada saya singgung juga ya, cara pandang kita ini bagaimana. Kita memandang sesuatu nih, misalkan kita belanja ke mall, terus ya kita pengen barang, misalkan jam tangan, waduh mahal banget, gak mampu lah gue beli. Jangan seperti itu, dirubah cara pandangnya. Oke, lu terlalu murah, tunggu ya, ada waktunya aku beli, kalau perlu sepasang buat pasanganku juga. Itu adalah cara pandang yang kita rubah. Yang tadinya kita merasa wah itu barang mahal, itu barang mewah, tapi kalau cara pandang kita sudah dirubah, terus kita menganggapnya itu hal yang murah, cuman waktunya aja, nanti entah kapan kita baru bisa menebusnya. Nah itu berpengaruh juga pada kehidupan kita. Karena apa? Itu tertanam pada pikiran bawah sadar kita bahwa oh iya mampu, cuman belum saatnya ini diambil ya. Jadi cara pandang kita harus dirubah. Kalau kita nggak merubah cara pandang kita, ya otomatis akan wah nggak mampu nih, wah nggak bisa nih, akan seperti itu terus. Dan ujung-ujungnya apa? Aliran uang yang akan masuk ke kita yang tadinya untuk membeli barang tersebut itu sisa, itu jadi cancel, gak jadi. Peluang-peluang akan pergi. Nah
Itulah kehebatan law of attraction, kehebatan pikiran bawah sadar kita. Dia bisa merespon dari apa yang kita inginkan. Ingat ya, kita adalah pengendali pikiran kita, dan kita adalah pengendali kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Itulah kita yang menentukannya, bukan orang lain, bukan siapapun. Mau itu saudara, mau itu keluarga, itu nggak punya hak untuk melarang kita menggapai impian yang ingin kita capai. Kalau ada orang yang seperti itu, orang luar atau orang terdekat, abaikan saja. Dalam artian abaikan saja, tetap fokus, jangan kita terpengaruh. Kalau kita terpengaruh ya kita akan terbawa, dan nantinya kita nggak akan mendapatkan apa-apa juga. Yang ketiga ini adalah egois. Nah, mungkin teman-teman berpikiran bahwa sesuatu yang kita anggap egoisme itu adalah sesuatu yang jahat, adalah sesuatu yang menyakiti orang lain. Ya sebenarnya enggak. Egois ada kalanya kita butuhkan. Egois itu salah satu pelindung kita juga. Kenapa? Kadang nih misalkan nih ada temen, tolong dong motor lu gue pakai, gue mau ada acara nih sama cewek gue. Padahal kita ini butuh motor itu, pengen kita pakai juga untuk ya mungkin acara. Tapi kadang kita merasa nggak enak. Waduh, ya udahlah, acara dipending dulu, biar dipinjemin dulu, nggak enak. Soalnya teman deket, soalnya kenal baik. Jangan seperti itu. Egois juga dibutuhkan. Cukup kita ngomong, waduh aku juga ada acara, nggak bisa. Mending lo naik ojek online, atau lo naik taksi online, atau lo naik sepeda aja biar sehat. Nah contohnya seperti itu. Nggak boleh semacam rasa nggak enak itu terus kita paksakan. Karena kalau kita akan seperti itu terus, kita justru akan dimanfaatkan orang lain. Kita disuruh mengalah, tapi orang lain nggak peduli kita butuh. Karena ada kejadian gini, saya mau mengisi ke sebuah seminar, ya kan, mengisi sebuah seminar nih, dan itu pesertanya itu sekitar 1.500 orang. Bayangin, mobil saya dipinjam karena waktu itu merasa, wah ya udah, kasih dulu, acaranya masih seminggu lagi. Kita tanya, berapa lama? 4 hari. Oke ya udah, bawa nih. Waktu itu belum ada taksi online ya. Terus apa? Ternyata seminggu itu dia belum balik. Bayangin, saya mesti datang ke tempat acara jam 6 pagi. Akhirnya apa? Mau gak mau saya naik motor loh. Bayangin, kenapa? Kita gak enak dengan orang. Terus orang kadang gak peduli. Kita mau ada acara, kita mau ada keperluan, mereka gak peduli. Nah makanya egois itu diperlukan. Bukan egois itu untuk sesuatu yang jahat. Orang yang memaksakan memakai barang kita, itu dia juga egois. Kenapa? Kenapa gak berusaha yang lain? Kenapa harus kita? Nah itu hati-hati. Lalu yang keempat adalah the power of ngeyel. Nah ini the power of ngeyel. Dengan kita ngeyel, kita memiliki kelebihan yang itu sangat membantu kita. Karena apa? Dengan kita ngotot, kita memiliki tujuan, tapi dengan cara yang benar ya, bukan dengan cara asal-asalan. Semua apa yang ingin kita raih pasti tercapai, asal satu syaratnya, kita ngeyel. Nah ngeyel ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita harus ngotot dengan apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan. Apapun strateginya, misalkan nih, kita sudah melangkah tapi di situ ada hambatan. Ciptakan jalan lain, ciptakan strategi lain, ciptakan metode-metode lain yang itu tujuannya sama. Jangan wah ya udahlah sampai di sini ada hambatan kita berhenti. Kita nggak ngeyel, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita tuju. Jadi kita perlu memantapkan diri dan kita perlu ngeyel dalam kehidupan ini ya. Kalau kita udah ngeyel, mau nggak mau ibarat di depan kita ada tembok, kita terjang, kalau perlu kita lompatin itu tembok ya. Kenapa? Kita punya kekuatan ngeyel. Dan yang terakhir sering saya singgung, yaitu adalah rasa syukur. Kita harus senantiasa bersyukur. Apapun yang sudah kita dapatkan, kecil, besar, sedang, harus kita syukuri. Karena dengan kita bersyukur, itu akan mengundang aspek-aspek positif lain datang kepada kita. Kalau kita nggak pernah bersyukur, meskipun kita baru dapat sesuatu yang kita tuju itu kecil, kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi syukuri dulu ya. Syukuri dulu apa yang sudah kita dapatkan, meskipun itu skalanya masih kecil, dan itu sesuatu yang akan memancing sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang besar tentunya ya. Tentu saja teman-teman harus terapkan ini dan tanamkan kepada pikiran bawah sadar bahwa
apapun yang teman-teman inginkan itu bisa tercapai. Sukses berkelimpahan.